Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Yesus Kristus dimanapun sedang berada. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan dengan adanya korban seorang pendeta di tangan militer Republik Indonesia, yaitu beberapa hari yang lalu sudah beredar di berbagai media di Papua, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Jadi selama ini saya ikuti kurang lebih yang tahu saya empat orang pendeta, tiga orang pendeta yang dibunuh oleh militer Indonesia. Tiga orang pendeta ini sudah terkenal di Papua karena sudah pendeta-pendeta tua dan pendeta lama di tanah Papua, dan semua orang pastinya kaget karena sangat tidak masuk akal. Dimanapun logika kita sangat tidak masuk akal jika TNI atau Polri membunuh seorang pendeta merupakan gembala umat Tuhan yang ada di tanah Papua. Tiga orang pendeta yang dibunuh oleh Tentara Republik Indonesia. Yang pertama, Tentara Republik Indonesia dibunuh pendeta di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Yang kedua, Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Dan yang ketiga terakhir ini di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa pendeta tiga orang yang dibunuh oleh TNI Polri Indonesia di tanah Papua ini merupakan gereja-gereja yang ada di Papua saat ini belum tidak jujur sampaikan kepada rakyat Papua atau kepada anak-anak Tuhan di bumi Cendrawasih Papua bahwa kenapa dan mengapa atau apa tujuan pemerintah Indonesia datang ke tanah Papua. Sejauh ini gereja tidak pernah jujur sama sekali tujuan daripada pemerintah Republik Indonesia yang datang ke tanah Papua ini. Ya, akibat dari tidak pernah jujur itu kembali dampaknya kena ke kita. Artinya itu kita korban diri kita sendiri. Oleh karena itu saya ingin mulai dengan pemerintah Indonesia yang datang ke tanah Papua dengan berbagai kepentingan. Gereja harus jujur kepada jemaat, gereja harus jujur kepada rakyat Papua bahwa poin-poin yang merupakan kepentingan Jakarta itu apa saja yang mereka datang ke tanah Papua. Jadi kita harus jujur karena gereja berada pada kebenaran. Gereja harus sampaikan jujur sesuai dengan fakta dan kebenaran saat ini berlangsung yang dirasakan oleh rakyat Papua. Saya ingin tunjukkan, mau membawa saudara melihat satu ayat Alkitab Tuhan, Alkitab di mana dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Sekalipun ayat ini saya sudah muat artikel di blog IPMAP Jakarta. Kalau saudara bisa lihat, silahkan buka di blog IPMAP Jakarta, dan di situ saya sudah muat dengan topik apakah pemerintah adalah wakil Allah atau tidak dalam konteks Papua, dan itu saya sudah muat di situ. Namun dalam video singkat ini juga saya ingin sampaikan sehingga saudara bisa membaca tulisan saya tersebut dan memperlengkapi dengan video singkat ini. Jadi di mana Paulus menulis surat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7 itu, Paulus melihat situasi dan kondisi di pemerintah Romawi atau bangsa Romawi saat itu. Kehidupan kekristenan saat itu sangat tidak menghargai pemerintah Romawi, ya kan, tidak bayar pajak bahkan, atau tidak mengikuti sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Sehingga semua pemerintah Romawi merencanakan kejahatan kepada rakyat jika rakyat tidak mengikuti peraturan Romawi, ya kan, saat itu. Sehingga Paulus mendengar itu dan Paulus sangat khawatir jika rakyatnya akan korban di tangan pemerintah Romawi jikalau rakyatnya tidak mengikuti pemerintah Romawi. Sehingga Paulus menulis kitab atau menulis surat yang kita terkenal dalam Alkitab sekarang atau ayat yang saya sudah sebut tadi,
yaitu Roma pasal 13 ayat 1 hingga sampai dengan 7. Paulus menawarkan kepada kehidupan kekristenan saat itu untuk menghargai pemerintah, untuk taati peraturan pemerintah Romawi saat itu, sehingga Paulus menyawarkan mereka dengan surat demikian. Dan Paulus juga sampaikan kepada kehidupan kekristenan saat itu bahwa jika kita menghargai Tuhan yang tidak dilihat oleh mata kita sendiri, bukti kita menghargai Tuhan atau mematuhi perintah Tuhan itu dinyatakan dalam tindakan kita adalah ketika kita menghargai pemerintah, ketika kita mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan cara kita bayar pajak, yaitu Paulus menawarkan kepada kehidupan kekristenan saat itu seperti itu. Dikaitkan dengan zaman sekarang, saya ingin sampaikan bahwa mengikuti sebuah peraturan pemerintah adalah hal yang serius. Saya mau fokus dalam konteks pemerintah Republik Indonesia yang berada di tanah Papua. Jadi bagi rakyat Papua yang tidak mengikuti peraturan pemerintah Republik Indonesia itu sangat berbahaya karena apa? Selama ini nyawa orang Papua itu ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia, bukan Tuhan. Buktinya adalah 3 orang pendeta yang dibunuh. Ini bukan karena panggilan Tuhan, mereka meninggal karena bukan karena panggilan Tuhan. Mereka meninggal bukan karena sakit, mereka meninggal karena bukan apa-apa, tapi mereka meninggal karena dibunuh oleh TNI Republik Indonesia. Mereka meninggal karena kejahatan TNI atau militer yang dikirim oleh Jakarta ke Papua untuk membunuh rakyat Papua. Dan itu terbukti 3 orang pendeta sudah dibunuh di tangan militer Republik Indonesia. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa keberadaan pemerintah Republik Indonesia yang saat ini menduduki di tanah Papua, gereja harus jujur, gereja harus transparan, sampaikan kepada rakyat. Gereja jangan hindari fakta, gereja jangan hindari kebenaran, gereja jangan menyembunyikan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta yang dihadapi oleh rakyat Papua. Justru gereja harus menyampaikan kebenaran supaya rakyat atau umat Tuhan di tanah Papua tahu bahwa ternyata seperti ini tujuan pemerintah atau tujuan Jakarta datang ke tanah Papua itu tujuannya ini. Itu rakyat harus tahu. Dan gereja akibat dari gereja tidak pernah jujur tujuan daripada kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua disebabkan ya pendeta sendiri yang korban. Buktinya hari ini sudah 3 orang pendeta yang meninggal karena ditembak mati oleh TNI atau militer Republik Indonesia. Oleh karena itu saya sebagai anak muda Papua ingin sampaikan ini supaya ketika kita bilang pemerintah adalah wakil Allah, maka poinnya itu harus jelas. Dan ketika kita mau bilang pemerintah bukan wakil Allah, maka poinnya itu harus jelas. Tetapi sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak temukan dalam konteks Papua untuk menyampaikan kepada rakyat bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Itu saya tidak temukan. Oleh karena itu saya bingung apakah kehadiran pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua ini wakil Allah atau wakil iblis begitu. Karena memang saya bingung, dan memang saya sangat bingung. Saya sendiri bingung, apalagi rakyat Papua. Oleh karena itu sebab pemimpin yang ada di tanah Papua, semua tokoh-tokoh gereja hebat yang saya hormati, yang sedang melayani umat Tuhan di tanah Papua, saya mohon semua orang-orang hebat yang ada di tanah Papua harus jujur kepada rakyat Papua bahwa tujuan pemerintah Republik datang di tanah Papua itu ini dan itu, supaya rakyat tahu bahwa seperti ini tujuan Jakarta datang ke tanah Papua. Mungkin seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih kamu yang sudah nonton video saya ini. Bersama saya penonton Monimbo. Jangan sekali lagi terima kasih sudah nonton video saya sampai selesai. Thank you.